Al muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Itu jar Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya, yang mana muslim lainnya selamat daripada kejahatan mulut dan tangannya. Itu muslim sejati. Itu muslim yang sesungguhnya. Dia tidak akan melakukan kezaliman, kejahatan atau maksiat dari mulutnya ataupun tangannya. Dari mulutnya berarti ucapan, tangannya berarti kezaliman yang dilakukan oleh tangannya. Itu muslim sejati. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amatina wa amwatikum amatil muslimin ajma'in. An Allah yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fi darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ru'al Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki wa usulihi wa furu'i. An Allah yataghashsham birahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa anna Allah yaghfiru dhunubana wa yastur 'uyubana wa yusahhil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil maisarah hajah fil akhirah bil maghfirah. Wa anna Allahal karim yugawi 'alal iman wal islam wa ridha wa taslim wa 'ala ma nawabihi salamul shalih bi syarri nabi wa ali nabi syri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilal al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam al habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al Maliki al Hasani fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darain amin ila angal. Melanjutkan pengajian kita dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara orang muslim. Artinya orang muslim itu bersaudara. La yadhlimuh. Seorang muslim kepada muslim lainnya tidak boleh saling menzalimi. Ada boleh saling menzalimi lah. Berpikiran jahat kada boleh. Melakukan kejahatan kepada muslim lainnya kada boleh. Kalau itu dilakukan berarti bukan muslim lah. Jadi Islam itu la yadhlimuh, tidak berbuat zalim, wala yakhdhuluh, berbuat jahat kada, kemudian menghina kada juga. Menghina, ada misalnya muslim menghina muslim yang lain, berarti itu bukan muslim namanya. Berarti KTP-nya yang Islam berarti. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang muslim la yakhdhuluh, tidak akan menghina muslim lainnya. Tidak boleh kita lah menghina, tidak boleh menghina atau tidak boleh. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, innallaha khaba' thalath fi thalath.
Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara lainnya. Salah satunya apa ya? Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para kekasihnya, para aulianya di hadapan makhluk-makhluknya. Wali itu kan ketahuan, jangan ada tanda lah di dahinya wali. Nah, nyaman kita lah menjaga perkataan dan perbuatan sekira tidak menghina dan membuat wali ini membuat kita ketuluhan dengan wali tersebut. Nah, la yakhdhuluh. Orang muslim itu tidak menghina kepada muslim lainnya. Nah, dan bagus kita itu ya Allah. Bagus kita itu mempunyai pola pikir. Semua orang baik, ya, semua orang baik. Kalaupun ada yang jahat itu bukan orang lain tapi aku sendiri. Nah, seperti itu ya kalau. Nah, hijrah Allah yarham guru juhdi, seorang lap buruk, orang lap baik. Nah, artinya orang beratan baik. Bagus kita punya pandangan seperti itu. Tapi tatkala kita memandang dengan ainul ihtiqar, dengan pandangan hina dengan orang lain, itu bukan muslim namanya. Bahkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau pernah mengatakan kepada kita, mata yang memandang orang lain dengan pandangan yang rendah, apalagi lagi sampai menghina orang tersebut, maka itu mata tidak layak untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Mata yang tidak layak untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, la yakhdhuluh. Seorang muslim itu tidak akan menghina muslim lainnya. Tatkala muslim yang katanya muslim, KTP-nya muslim, menghina muslim lainnya, berarti itu bukan muslim. Lah, itu apa namanya? KTP-nya aja yang muslim. KTP-nya aja yang muslim. Hakikatnya bukan muslim. Ngaku-ngaku aja ya kalau muslim. Wala yakhdhuluh, la yadhlimuh wala yakhdhuluh wala yahqiruh. Nah, orang muslim sesama muslim itu tidak merendahkan, membenci itu kada. Nah, kalau kita adalah terdapat di dalam hati itu rasa benci kepada orang lain, apakah lagi itu muslim, ya kan? Orang Islam, apakah lagi itu adalah umat Nabi Muhammad SAW? Wah, itu dosa. Muslim tidak seperti itu. Muslim tidak mengajarkan kebencian. Yang mengajarkan kebencian itu siapa ya? Syaitan. Nah, yang mengajarkan kebencian, kedengkian, keburukan, ucapan kotor dan perbuatan buruk lainnya, itu adalah syaitan. Adapun muslim la yahqiruh. Dia tidak akan membenci, tidak akan menghinakan orang lain. Itu muslim tak? Kadang menghinanya. Kalaupun ada yang harus dihinakan, dirinya sendiri. Muslim seperti itu. Semakin kuat keimanan dan keislaman seseorang, maka semakin bagus pandangnya terhadap orang lain, dan semakin hina dirinya, dia menganggap dirinya, ya kan? Semakin hina dia menganggap dirinya. Itu muslim sejati itu. Al-muslim man salimal muslim min lisanih wa yadih. Nah, itu jar Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya, yang mana muslim lainnya selamat daripada kejahatan mulut dan tangannya. Itu muslim sejati. Itu muslim yang sesungguhnya. Dia tidak akan melakukan kezaliman, kejahatan atau maksiat dari mulutnya ataupun tangannya. Dari mulutnya berarti ucapan, tangannya berarti kezaliman yang dilakukan oleh tangannya. Itu muslim sejati. Nah, al-muslim akhul muslim. Islam itu bersaudara. Orang muslim itu bersaudara. La yadlimu, tidak mungkin sesama muslim melakukan kezaliman ataupun kejahatan. La yakhdhuluh, tidak mungkin sesama muslim itu menghina, tidak. La yahqiruh, tidak mungkin sesama muslim itu merendahkan, nah, apalagi membenci. Nah,
At-taqwa hahuna. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau tatkala mengucapkan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu letaknya di sini, beliau sambil mengisyaratkan jarinya atau tangannya ila sadrihi, ke dadanya 3 kali. Ajar Nabi Muhammad, ketakwaan itu andaknya di sini, artinya dalam hati. Ya Allah lah. Ketakwaan itu andaknya di dalam hati. Nah, ya kan yang berdatan yang disambat tadi, ya kan? Perbuatan untuk melakukan kezaliman, kemudian perbuatan untuk menghina orang, perbuatan untuk merendahkan orang, itu kan letaknya di dalam hati. Lah, kalau orang itu bertakwa, maka tidak mungkin hatinya melakukan sekejam itu. Tapi kalau orang itu tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, itu pengen dilakukan. Nah, itu pengen dilakukan. Nah, ini apa yang ada di dalam hati itu yang keluar dari mulut. Ya kan? Hati itu cerminan. Hati itu cerminan. Nah, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu cerminan dari hatinya. Ya kan? Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat itu adalah cerminan dari hati seseorang. Tatkala yang nampak dari zahirnya, entah itu ucapan ataupun perbuatnya kebaikan, berarti menunjukkan hatinya itu baik, batinnya pun baik. Tapi tatkala nampak di dalam zahirnya perbuatan ataupun ucapannya yang tidak baik, maka itu menandakan bahwasanya batinnya, hatinya pun kada baik. Jadi zahir, apa yang nampak, perbuatan ataupun ucapan, itu adalah cerminan dari batin, dari hati. Baik yang kita lihat, baik yang kita nampak, ucapan ataupun perbuatan, berarti menunjukkan baik juga hatinya. Buruk yang kita lihat, buruk yang kita nampak, ucapan ataupun perbuatannya, maka menandakan buruk juga hatinya. Nah, kata Nabi Muhammad, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya sambil mengisyarat dada, ya, menunjukkan dada. At-taqwa hahuna. Nabi Muhammad mengatakan takwa itu letaknya di hati. Lah, di sini jar Nabi Muhammad 3 kali, ya kan? Thalatha marrat. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Nah, bilanya di dalam hatinya mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia melakukan kezaliman. La yakhdulu wa la yakhdulu, la yadlimu wa la yakhdulu wa la yahqiru. Tidak melakukan kezaliman, tidak menghina, tidak merendahkan. Nah, kemudian bihasbi mri'in minasyar ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang minasyar dikatakan penjahat. Cukup seseorang dikatakan penjahat. Ayyahqira akhahul muslim, tatkala seseorang tersebut menghinakan muslim lainnya. Nah, bila ada orang ya Allah mengaku Islam, kemudian omongannya atau perbuatannya menghinakan muslim lain, wah, itu jar Nabi Muhammad bihasbi mri'in minasyar. Cukup seseorang tersebut dikatakan penjahat. Itu ada baik tuh. Nah, itu ada baik. Jadi bilanya kita duduk berkawanan lah, bilanya keluar ada baik aja untungnya. Nah, itu berarti ada baik tuh orang tuh. Menghina terus, bahasa Banjar itu mahapak terus lah, mahapak terus, merendahkan orang lain, ya kan? Menganggap dirinya lebih baik. Ini maksudnya pambagusnya, yang lain jahat berdatan, ya kan? Sana sini mengumbar-umbar aib orang lain. Nah, bihasbi mri'in minasyar ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan penjahat besar, ayyahqira akhahul muslim, tatkala seseorang tersebut membenci muslim lainnya. Jadi tatkala kita mendengar mulut orang yang membenci muslim, ya kan, yang tatkala dia berbicara kebencian yang diucapkannya, oh berarti orang kada baik dah, kadosa lagi panjang lebar untuk mengenal orang tersebut lah, pokoknya kada baik itu sudah.
cukup itu tanda bahwasanya orang itu jahat kada baik. Nah, orang baik kada mungkinnya menghina. La yadhlimu wa la yakhdhulu wa la yahqiruh. Orang baik tidak bakal berbuat zalim, orang baik tidak bakal menghina, orang baik tidak akan merendahkan. Tapi tatkala kita berteman, berkawan, kemudian yang kita dengar ucapan yang tidak baik, ya kah, kezaliman atau penghinaan atau merendahkan muslim lainnya, nah kabihasbi imri'in minasyarr. Cukup kita menilai seseorang itu tidak baik untuk diri kita atau untuk agama kita. Nah, berarti kan bagus dikawani ya kalau bilanya kita nembak kawan, ucapannya kada baik, beratan berarti bagus kita baik kata kita kawani. Saat itu ia menjelekkan orang lain di hadapan kita, habis-habisan. Suatu saat kita akan dijelekan di hadapan orang lain. Nah itu kaidah ya Allah. Nah, kita bakawan misalnya lah, kemudian kita mendengar ini kawannya menjelekkan mana lawan si A, ya kan, menjelekkan habis-habisan. Ikam tahulah. Orang yang kayak ini, orang yang kayak ini, orang yang kayak ini, orang yang kayak ini. Nah, dijelekannya habis-habisan dijelekannya. Saat itu dia menjelekkan kawannya di hadapan kita. Suatu saat kita yang akan dijelekkan di hadapan kawannya. Nah, itu nyemontong anak itu sudah watak montongnya ya Allah. Nah, makanya jar Nabi Muhammad cocok aja bihasbi imri'in minasyarr ayah kirahu akhahul muslim. Cukup seseorang tersebut dicap sebagai penjahat, ayah kira akhahul muslim, tatkala kita mendengar dia selalu menghinakan, merendahkan saudaranya muslim. Bilanya ada nih ya Allah, kita bakawan, kita bergaul, kemudian tatkala kita bergaul nih orang menjelekkan terus, merendahkan terus, menghina terus lawan orang lain, harus dikawani lagi, ya kan? Cukup kita katakan itu orang jahat. Nah, sebab kalau kita mengawani, ya hari ini dia yang menjelekkan orang lain di hadapan kita, suatu saat kita dijelekkannya di hadapan orang lain. Nah, makanya Nabi Muhammad langsung menegur lah, mengkat lah bahasanya. Sekira kita ada terjadi seperti itu, jar Nabi Muhammad bihasbi imri'in minasyarr ayah kira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan jahat, jangan dikawani, jangan terlalu akrab lah, jangan bakawan bergaul dengan inya. Bihasbi imri'in minasyarr ayah kira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan penjahat yang besar tatkala seseorang tersebut menghina, merendahkan, membenci muslim lainnya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim, termasuk kita berarti, setiap muslim, kita kan muslim, KTP kita Islam, ya kah? Lingkungan kita Islam, negara kita kebanyakan orang Islam, keluarga kita Islam. Nah, kullul muslim, setiap orang Islam, alal muslim, kepada Islam lainnya. Islam tuh yang penting syahadat lah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup dikatakan Islam, ya kan? Pokoknya selama ini bersyahadat lah, atau Islam itu berarti. Qulul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Selama itu Islam, ada ikatan dua kalimat syahadat, maka haram darahnya. Artinya jangan sampai darahnya diganggu. Dibunuh artinya jangan tak berbunuh-bunuhan. Ada ya, ini berbeda etikatnya lawan kita, wajib ada boleh kita. Selama itu muslim. Lah, selama itu muslim, ada boleh. Kada jar etikatnya tak salah. Bunuh, ada boleh. Selama itu muslim. Nah, lain sudah keluar dari muslim, kemudian keluar dari keislaman aja nih, kada sembarangan kita memerangi. Ya kan, kafir tuh ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi dalam artian kafir yang wajib diperangi. Ada kafir juga kafir zimmi, kafir yang dijaga, dijamin. Lah, dijaga, dijamin. Itu kafir tak? Seperti kita di negara Indonesia, ini dhimmi kada boleh kita mengganggu, walaupun orangnya kafir, kada boleh kita mengganggu. Lah, kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang Islam itu tapi baik.
ya tetap baik, ya Allah, baik sosial, ya Allah, dalam sosial, dalam bergaul tetap baik, tetap menyapa, ya kan, tetap ibaratnya baik-baik lah, ya Allah. Ada boleh benci-benci atau ada boleh. Qulul muslim ala muslim haramun damu. Setiap muslim kepada muslim yang lain haram darahnya, ada pembunuhan, walaupun beda pendapat, walaupun beda i'tikad lah, walaupun beda pendapat masalah i'tikad atau yang lainnya, ya, masalah hukum nih. Haram damuhu wa maluhu, haram juga hartanya, ada boleh diambil, ya, ada boleh diambil. Kalau orang kafir itu kan bilangnya perang ada harta ganimah namanya, ya lah, harta ganimah. Bilanya perang kalah diambil harta orang kafir itu. Tapi kalau muslim ada boleh, maluhu ada boleh, haram juga, ya lah, hartanya ada boleh kita ambil, ada boleh. Ganal dosanya berarti ini, ganal. Qulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, juga haram penghormatannya kita ganggu, ya kan? Salah satu penghormatannya apa ya? Kehormatannya ya, salah satu kehormatannya adalah kita membencinya, mendangkiinya, memprovokasinya sehingga ia dihinakan orang lain, tidak boleh. Muslim tidak seperti itu. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa arduh. Muslim kepada muslim lainnya itu dilarang darahnya ditumpahkan, tidak boleh. Maluhu begitu juga dilarang untuk merampas hartanya, tidak boleh. Wa irduhu dilarang juga untuk menghina atau menghancurkan kehormatannya, nah tidak boleh, ya kan? Orang bagus saja diulah, diulah orang membencinya, oh ada boleh, gitu. Rawahu Muslim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Hudzaifah, sahabat Nabi bernama Hudzaifah lah. Lalakin kebibinan guru Hudzaifah najar. Alaki ya lah, Hudzaifah, ada pah-pahnya pengguru. Biasanya bila pah-pah itu lalakian, bibinian ya kan, lalakian ya Allah. Wa an Hudzaifah, diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata namam au qattat. Nah, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam surga an-namam. Namam itu provokasi, provokator, ya, sana lain sini lain, baklahian orang ketujuan ada anjur atar lah bahasa kita Banjarnya, ya kalau anjur atar, ya, ada domba. Nah, bahasa lebih bahasa Indonesianya kalau ada domba, ya, ada domba menyaung orang supaya orang baklahian. Nah itu bahaya banget. Nah, itu namanya namam lah. Ya, jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata, makanya la bukan ma lah. La to linafian lil jenis, ya kan, menafikan semua jenis, artinya kada bakal. Nah, bakal bahasanya tuh kayak itu. La yadkhulul jannata, kada bakal jar Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Kada bakal masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad menyambat kada bakal ramputam lah. Kada bakal ramputam. La yadkhulul jannata, kada bakal masuk ke dalam surga. Siapa? An-namam. Orang yang ketujuh anjur atar, ada domba, provokasi. Sana sini lain, situ lain. Bakal A lawan si B nih, gara-gara omongannya aja, ya kan?
lawan A bapandirka ini, lawan B bapandirka itu. Lalu orang kada bataguran. Nah, ini bahaya benar. Dan ini banyak terjadi. Lah, banyak terjadi. Makanya apa yang kita ucapkan, kita pikir. Lah, ini apakah membuat orang itu islah baik atau membuat orang itu terpisah lah. Nah, ajar orang bahari ya Allah, bilanya bapander itu banganga dulu. Bilanya bapander banganga dulu. Artinya apa ya? Artinya jangan sampai ucapan kita itu merugikan orang lain. Nah, jangan sampai ucapan kita itu merugikan orang lain. Merugikan orang lain, nah itu deh yang namanya namam, adu domba. Nah, itu pernah Nabi Musa, kalau kada salah lah. Nabi Musa itu di zaman beliau itu terjadi kemarau yang panjang, sehingga Nabi Musa ngaran kemarau itu kan kada hujan-hujanan gitu, kada turun hujan, lawas ya Allah kemarau. Pernah pada suatu di zaman Nabi Musa itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemudian Nabi Musa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekali, bahkan 3 kali. Nah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah istisqa. Ya kan? Istisqa. Bilanya lawas kada hujan kan dianjurkan salat istisqa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Lawas pun kada hujan. Lalu Nabi Musa alaihissalam beliau keluar dan meminta berdoa kepada Allah, bukan sekali, 3 kali. Ya kan? 3 kali. Tapi tetap kada turun hujan. Bingung Nabi Musa nih. Kenapa lah biasanya aku lebih banyak berdoa langsung kabul aja. Nabi kelas wali aja pengabulan. Kelas wali aja pengabulan ya Allah. Wali berdoa kabul, apalagi Nabi. Ya kan? Nabi Musa. Maka pulang gelarnya Nabi Musa ini kalimullah, orang yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah lah, orang yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung berpandiran aksesnya dah. Nah, mun kita kan ada bisa berpandiran Allah taala. Bisa berpandiran Allah taala ya. Nah, ini makam yang luar biasa yang didapatkan oleh Nabi Musa. Itu pernahlah Nabi Musa ditanya, wahai Nabi Musa, kenapa engkau ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab? Kata Nabi Musa alaihissalam, yang pertama, aku memprioritaskan perintah Allah daripada segalanya. Yang kedua, kata Nabi Musa, aku tidak pernah memprioritaskan, aku tidak pernah mengkhawatirkan masalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kada pernah aku khawatir makan apa hari ini, kayak pakai aku hidup, kada pernah sidin berucap nang kayak itu. Ya, kada pernah berucap nang kayak itu. Yang ketiga, aku selalu makan bersama tamu. Nah, jadi Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya, wahai Nabi Musa, apa yang membuat engkau mendapatkan makam kalimullah, orang yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimullah, orang yang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, aku diberikan keistimewaan tersebut dengan 3 sebab. Yang pertama, aku selalu memprioritaskan perintah Allah daripada segalanya. Pokoknya Allah nomor 1, yang lain nomor sekian. Yang kedua, aku tidak pernah khawatir di masalah perkara rezeki. Kada pernah khawatir, ya kah, rezekiku apa, aku makan apa, nah kayak apa aku hidup. Kada pernah aku khawatir dengan masalah rezeki.
Yang ketiga, yang terakhir, aku selalu makan bersama tamu. Aku ada makan, bahkan ada dalam riwayat Nabi Musa itu rela berjam-jam berjalan batis, bahkan berpal-pal berjalan batis untuk mencari kawan segan makan. Nah, ini cocok nih bagi orang yang tujuan traktir, ya kan? Berarti ada mirip sedikit lah lawan Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa. Jadi mun ada ketujuh mentraktir itu lah, ketujuh mentraktir kawan tuh, nah bisa digalari tuh, Nabi Musa apa jarang tuh zaman wah ini, kit zaman apa namanya, di zaman ini ya Allah, Nabi Musa di zaman ini. Maksudnya tuh sifatnya ya Allah ada sesamaan dah. Nabi Musa tuh selalu makan bersama tamu. Bahkan di dalam riwayat rela berjam-jam berjalan batis saja. Mungkin kita lah apa separuh sudah lapar, berjam-jam kujok sana mencari kawan makan aja. Makan yang sedikit ngene pulang kalau di palar. Misalkan berdua, bertiga, mah kada kanyang aja lagi. Nah, mun pikiran kita nih ya Allah. Mun pikiran kita. Nah, tapi Nabi Musa kada sedin. Apa disebutkan yadullah fil jamaah, itu kah ada hadis ya Allah, pertolongan Allah itu terletak di dalam kebersamaan. Nah, yadullah fil jamaah, pertolongan Allah, anugerah dari Allah, keberkahan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terletak di dalam kebersamaan. Makanya bagus kita kayak sembahyang berjamaah bersama orang banyak ya Allah lah. Kemudian pulang tadarus Al-Quran atau pengajian bagus kita itu ya Allah. Bajikiran bagus, berjamaah bersama orang banyak nih. Begitu juga makan. Yadullah fil jamaah, keberkahan, pertolongan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan di dalam kebersamaan. Bagus kita bilanya apa aja itu berjamaah. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah jadi pernah Nabi Musa alaihi salam ini di zamannya terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga membuat Nabi Musa seorang nabi ini kan penyabar orangnya, ya cuma ngaran terlalu lawas nih kamaraunya. Lalu Nabi Musa alaihissalam beliau memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Bukan sekali, ya kan? Bahkan 3 kali. Kemudian Nabi Musa saat itu bingung, kenapa nih kenapa nih Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonan dan permintaanku? Biasanya aku bilangnya berdoa kabul, jangankan kelas wali, ya kan, jangan ke kelas nabi, kelas wali aja kabul, apakah lagi kelas nabi, ya kan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa tentang kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permohonan dan permintaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, inna fikum rajulan namam, bahwasanya di dalam kaummu, di dalam kelompokmu, di kampungmu ada salah satu masyarakat, ada salah satu orang yang namam, provokasi apa provokator ya? Sama ya lah. Provokator sama ya lah. Sama lah Pak. Provokasi dan provokator tuh. Oh itulah. Oh ya intinya anjur atar ya Allah, adu domba. Nah di dalam kaummu, ujar Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang adu domba, anjur atar nah bahasanya. Sini lain situ lain bakal layan orang. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala marah, hujan kali diturunkan. Nah marah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu gara-garanya. Inna fikum rajulan namam fala astajibu lakum wa huwa fikum. Ujar Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam kelompokmu, di dalam kaummu, di dalam masyarakatmu
Itu ada orang yang namam, yang adu domba, yang anjur atar lah, berbicara kepada si A seperti ini, bicara kepada si B seperti ini, sehingga orang bersengketa, berkelahi, tidak memutuskan tali silaturahmi dengan sebab namam tadi. Nah, itu sebabnya aku murka dan aku tidak menurunkan hujan. Kemudian jar Nabi Musa, ya Rabb, man huwa hatta tukhrijahu min bainina. Siapakah orang tersebut? Biar aku keluarkan, ya kah, dari kelompok kami, biar kami suruh berjauh dari kampung ini. Bah, mau menurunkan bala aja, ya, menurunkan musibah aja. Gara-gara ini timbul ada hujan di sini. Gara-gara seikung orang banyak yang kena dampaknya. Ya kah, gara-gara seikung aja. Nah, kayak ibarat banyu segelas tuh ya, kalau dititiki tintah, umpat juhirang berataan. Nah, gara-gara titikan yang sedikit, ya kah, banyu yang banyak ubah warnanya. Gara-gara seikung orang, baratan orang yang kena. Ujar Nabi Musa, ya Rabb, man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Wahai Allah, siapakah dia yang mengadu domba nih lah, supaya kami keluarkan, kami usir dari kampung ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, anhaakum 'anin namimah wa akunu nammaman. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa sallallahu alaihi salatu wasalam, beliau langsung turun ke lapangan dan memerintahkan kepada kaum-kaumnya untuk bertaubat, untuk berhenti daripada melakukan sifat namimah. Ampihai limbas maafan, bertaubat lah, kada lagi ibaratnya ajur antar. Saat itu juga hujan turun, ya kan? Hujan turun. Nah, itu sebabnya ya Allah. Nah, ibaratnya lah orang lain ya lah, atau di sebuah tempat ada orang yang ketujuh ada domba tuh, dampaknya aja serumahan, sekampungan, apalagi dirinya seorang begini ya kan, rugi besar. Nah, ya tadi gara-gara bang, gara-gara mulut lah, mulut kada batulang ya Allah. Makanya disebutkan mulut ini lebih tajam daripada pedang, lebih landap daripada pedang. Pedang ya kah? Pedang itu mungkin membunuh satu orang, tapi bilanya mulut bisa membunuh sekampungan, ya kah? Bisa membunuh sekampungan. Nah, ya tadi Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga gara-gara satu orang, dua orang yang namimah lah, yang ada domba, maka semuanya mendapatkan dampaknya, dapat balanya, dapat musibahnya. Nah, namam au qatat sama lah, rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. At-targhibu fil wafa bil ahad wal wa'ad wa fi ada'il amanah wa tarhibu minal ghadab wal gadar wal khianah. Nah, ini anjuran fil wafa bil ahad wal wa'ad, untuk setia berpegang teguh dengan janji Allah, wa fi ada'il amanah. Nah, artinya menepati janji, anjuran untuk menepati janji. Wa fi adail amanah, dan menunaikan amanah orang. Ada orang beramanah, kada boleh kita khianah. Wa tarhibu minal ghadab wal gadar wal khianah, dan ini bab berbicara atau menjelaskan ancaman emosi, ada boleh emosi. Wal gadar, tipu-tipu, menipu orang, ada boleh. Wal khianah, nah berkhianat ya, kebajanjian kayak ini sekalinya kada pas ya, kalau kada sesuai dengan
dengan pandiran itu namanya khianah. Qala Allah Ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, bersihkan hati kita daripada berbagai macam penyakit, dan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dalam hati kita sifat-sifat yang baik, sehingga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawabihi salafun salih bisri nabi wa ali nabi bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.